Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang fakta dan opini dalam teks editorial. Ibu selalu berharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, mendeskripsikan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum kita membedakan fakta dan opini, akan Ibu ulas lagi apa sebenarnya teks editorial itu. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Yang harus kita garis bawahi dalam pengertian ini bahwa editorial adalah pendapat, pandangan umum satu redaktur dalam surat kabar ataupun koran. Jadi belum tentu pendapat ini bisa diterima oleh semua masyarakat. Mungkin ada yang pro atau ada yang kontra. Teks editorial juga sering disebut sebagai tajuk rencana, yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi. Dikatakan artikel utama berarti berita ini sangat menyita perhatian publik. Akhirnya dibuatlah tajuk rencananya. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Buat apa sih kita membedakan fakta dan opini? Karena ketika kita tidak bisa membedakan apa yang disebut fakta dan opini, mungkin kita akan salah paham tentang apa yang disajikan oleh surat kabar atau koran tersebut. Nah, kita harus bisa dulu membedakan apa yang disebut fakta dan apa yang disebut opini dalam editorialnya. Pertama, pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat seperti itu adalah opini. Contoh katanya seharusnya, semestinya, itu harapan kan, itu masuknya ke opini. Yang kedua, pisahkan kalimat yang mengandung data fakta. Jadi fakta kemungkinan besar adalah menggunakan data, ada angka di dalamnya gitu. Bisa angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber, tapi harus dilihat dulu dia mengemukakan data atau pendapat. Yang ketiga, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Ini yang tadi Ibu sebutkan bahwa ketika ada satu tokoh yang diwawancara, kalian harus bisa mengidentifikasi itu masuknya ke data atau ke opini gitu. Yang terakhir, verifikasi kebenaran. Data yang disampaikan oleh hasil wawancara ini pun bisa saja berupa opini. Jadi kalian harus mencari opini kedua atau second opinion, sehingga tidak semerta-merta kalian menganggap bahwa tajuk rencana dalam satu surat kabar itu benar dibanding surat kabar yang lain. Nah, ini struktur teks editorial. Kemarin sudah kita bahas juga, struktur teks editorial itu ada 3, tesis, argumen, dan penegasan. Di tesis ini merupakan pendahuluan teks editorial yang isinya berupa pandangan atau gambaran umum tentang isu yang dikomentari. Di argumen ada pembahasan mendetail tentang peristiwa yang dikomentari. Ini nanti dimasukkan pula ada bukti-bukti di dalamnya. Yang terakhir ada penegasan, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Ini tugas kalian, kemajuan teknologi dan kemunduran moral. Dua hal yang menurut Ibu bertolak belakang.
bahwa ternyata semakin maju teknologi, banyak di antara kita moralnya malah makin menurun. Di dalam tajuk rencana ini dijelaskan tentang hubungan antara dua hal ini. Tugas kalian adalah mencari kalimat opini, fakta, dan struktur teks editorialnya. Yang nomor 1 dan 2, kalian ditugaskan adalah mencari kalimat. Bentuk kalimat berarti diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca akhir, bukan frasa atau klausa. Jadi yang harus kalian cari adalah satu kalimat utuh tentang opini, fakta, ataupun fakta ya. Cari sebanyak mungkin dan Ibu tunggu tugasnya. Kata mutiara untuk hari ini, setiap kejadian besar selalu diawali oleh kejadian kecil. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, Ibu tunggu. Kalian bisa lewat WA ataupun GCR kita. Selamat belajar dan semoga secepatnya kita bertemu di SMK Yadika 5 yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.